Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera kepada warga seluruh Indonesia Raya, khususnya Kalimantan Selatan yang pecinta horor Borneo. Nah, saya tekankan kepada Anda, sebelum saya membahas misteri horor Pantai Batangan di versi keempat atau versi terakhir ini, kalian alangkah baiknya berlangganan dengan channel ini, karena berlangganan itu gratis. Jangan lupa like, subscribe, and share, nyalakan loncengnya karena itu gratis teman-teman. Bantulah channel ini agar berkembang, karena channel ini saya menyatakan semata-mata untuk melestarikan horor Kalimantan atau horor Borneo. Nah, setelah itu pacar saya bermimpi selama beberapa jam tadi. Sebenarnya dia bercerita di dalam mimpi itu sangat panjang teman-teman, tapi di sini saya menceritakannya untuk mungkin waktu itu nggak cukup ya teman-teman. Nah, setelah pacar saya bilang, jujur bang, di dalam mimpi aku bertemu orang-orang berpakaian hijau, berpakaian kuning, ada yang berpakai baju itu laki-laki dan pakai baju itu perempuan seperti selendang. Dan dia bilang juga, lalu di tengah pantai itu orang itu perlahan-lahan menuju ke tebing pantai. Lalu aku tanya kepada pacar aku, lalu sayang, kamu kenal nggak orang itu tadi? Dan kamu melihat nggak wajahnya dengan jelas? Lalu pacar aku jawab, di dunia nyata orang itu enggak, dan orang itu beda. Badannya ada yang besar seperti algojo, dan ada juga badannya hitam, dan ada yang seperti patung, dan ada juga seperti sapi dan kerbau. Nah, lalu kami dan Haji Udin merindinglah mendengar cerita pacar aku. Singkat cerita teman-teman, waktu itu dia bilang lagi, lalu orang dalam mimpi tadi bilang, kita bakalan diserang kalau kita tidak pulang besok pagi jam 9 teman-teman. Nah, mendengar itu aku pun terperangah dan terkejut, langsung sontak teman-teman kepada pacar aku. Tapi aku ya cuma cukup dalam hati, aku belum ngomong dan bercerita kepada pacar aku. Nah, loh, masa mimpi dia sama dengan di tempat kenyataan aku yang aku alami tadi. Nah, di situ pun aku langsung sembari itu ya, aku sudah nggak karuan teman-teman, aku nggak karuan memikirkan bagaimana situasi besok, siapa tahu kami lupa. Lalu aku tanya lagi kepada pacarku, apa saja lagi yang ada di mimpimu? Lalu dia bilang, aku mau dibawa ke Pantai Tangkisung, dan aku juga pengen dibawa ke Gunung Ayam. Nah, mendengar itu aku pun langsung takjub, dan aku bercerita kepada Haji Udin, bang, di saat kami pulang nanti itu kan pasti melewati Bukit Kayangan. Lalu aku minta pantauan dan aku minta pendapat kepada Haji Udin. Waktu itu ya, Abdi itu 4:30 itu masih nggak datang. Sebenarnya itu pun kami sempat berbincang ya tentang masalah temanku Abdi tadi. Kenapa Abdi ini nggak pulang? Apakah kemana? Padahal situasi di sana itu sepi. Nah teman-teman, setelah itu lalu Haji Udin bilang dan memberi solusi kepada aku, pendapat, pulanglah, kalian tidak akan terjadi apa-apa. Dan sebenarnya aku masih menantang ya teman-teman, malam Sabtu itu aku pun masih pengen bermalam.
sebenarnya aku pengen bermalam lagi di sana teman-teman. Apakah benar ucapan orang tadi, apakah enggak? Nah lalu pacar aku mendengar aku seperti itu, lalu aku bersikeras, sayang bagaimana kalau kita tantang saja lagi malam ini, kita nggak pulang, lalu kita pulang hari Minggu sesuai keinginan kita, sesuai dengan rencana kemah kita ini ya, bermalam di sini. Lalu pacar aku bilang, aku dicari bapak ya, sudah 3 malam nggak pulang, dan bapak pun ribet cari aku ya. Dan kebetulan juga di sana teman-temanku di sana itu, aku bingung saat aku mau menghubungin pada malam itu ya teman-teman. Aku minta beliin rokok, setelah rokokku itu tadi hilang, mereka tuh semua sontak nggak ada yang aktif HP-nya teman-teman. Nah disitulah horor tadi dan mistis di Pantai Batako yang pernah aku alami selama 3 hari 3 malam. Nah kita singkat cerita di sini teman-teman. Lalu kami membahas lagi, lalu kami ambil keputusan besok pagi sekitar pukul 7 atau pukul 8 itu harus pulang, karena kebetulan ya malamnya aku juga pengen dagang, dan aku pun juga disuruh orang tuaku untuk jualan. Ngapain lama-lama untuk bercamping dan refresh ya teman-teman. Nah setelah itu lalu aku ngobris pembicaraan pacar aku, oke lah kalau gitu kita pulang pagi. Dan sampai 4:30 tadi sudah setelah itu menunjukkan pukul 5 Abdi ini yang gak datang. Nah itulah teman-teman yang membuat kami teka-teki, lalu Abdi ini kemana? Waktu itu Abdi masih nggak punya HP ya, jadi sulit untuk mencarinya. Lalu kami ambil keputusan, setelah itu aku dan pacar aku jaga di gazebo, lalu Haji Udin lah yang mencari Abdi. Nah setelah itu teman-teman, lalu bilang Haji Udin, kalian jangan kemana-mana, aku pengen cari Abdi, soalnya dari pukul 8 sampai sekarang nggak pulang-pulang. Sebenarnya hatiku itu teman-teman sudah berprasangka bahwa akan ada terjadi apa-apa dengan Abdi, karena waktu itu ya teman-teman, situasi pantai itu nggak serami malam tahun baru itu. Orang yang di sana pun ada orang yang ngontrol, paling itu orang yang pakai jukung ya teman-teman, itu pun orang sebentar-sebentar aja, cuma numpang lewat gitu teman-teman, mencari udang ya teman-teman. Nah itu mencari udang dan juga mencari lobster teman-teman. Lalu mereka ke tengah ya teman-teman. Nah setelah itu nggak ada lagi orang-orang yang berjejer di pantai itu yang seperti pacaran dan lain-lain sebagainya, melakukan aktivitas setelah malam itu nggak ada teman-teman. Sudah saya bilang ya, hanya kami berempat. Dan memang ada yang penjaga di sana ya, namanya itu Om Agus atau Paman Agus, itu yang mempunyai di sana ya. Itu juga malam itu nggak ada karena beliau tidur di warung sang istri teman-teman. Nah setelah itu di sana banyak pohon cemara ya teman-teman. Aku itu nggak sengaja dan sontak, memang gazebo kami itu sedikit berlubang ya teman-teman, dan 4:30 itu aku putuskan kalau di sebelah gazebo itu selain pohon beringin teman-teman, itu juga ada pohon cemara. Nah di pohon cemara itu sontak aku melihat sosok lagi teman-teman. Nah seperti apa sosok itu, dan seperti apa sosok itu menakutkan dan menyeramkan, mistis atau horor, makanya kalian jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya teman-teman. Dan alhasil aku langsung terperangah dan sontak mata aku menuju ke pohon cemara tadi. Di sana yang lebih aneh itu teman-teman, ternyata bukan kuntilanak dan bukan juga hantu-hantu, tapi di sana gak punya wajah teman-teman. Setelah aku melihat, aku terkejut. Jujur
Seumur hidup aku baru sekali aku melihat hantu yang gak punya wajah. Kalau orang bilang itu ya hantu polos. Lalu hantu polos tadi duduk di atas pohon itu. Dan alhasil yang lebih menakutkan teman-teman, apa hantu polos tadi dia memanggil. Aku langsung merinding teman-teman. Waktu itu aku langsung merinding. Jujur, aku bercerita ini pun merinding ya teman-teman. Nah setelah itu lalu aku buang pandangan aku ya teman-teman. Pas aku melotot ke pohon cemara tadi, lalu aku palingkan muka dan palingkan wajah. Dan alhasil terkejutnya teman-teman, pacar aku nggak ada teman-teman. Setelah aku tengok lepas dari pohon cemara, aku tengok ke samping. Waktu itu pacar aku di samping teman-teman. Sontak aku tengok ternyata pacar aku nggak ada. Nah di situ aku semakin gemetar teman-teman. Ini memang benar-benar pertanda yang dikasih tahu oleh Mayang Sari tadi. Ini akan terjadi bencana kepada kami, khususnya bisa berdua tadi ya teman-teman, kalau besok gak pulang. Nah setelah itu aku repot mencari teman-teman. Dan alhasil jujur waktu itu ada lampu sorot punya Haji Udin. Haji Udin tadi belum datang teman-teman. Setelah itu menunjukkan pukul 5 kurang 5 menit. Aku masih ingat jam itu ya teman-teman. Setelah itu hari itu pun masih gelap di sana ya teman-teman. Hanya ada lampu sorot-sorot di pantai, di tengah pantai kapal itu teman-teman. Lalu aku pinjam lampu sorot sinter tadi ya teman-teman, namanya Haji Udin. Lalu aku sinter di pelosok-pelosok situ. Dan alangkah terkejut dan kaget teman-teman, pacar aku itu tadi aku mendengar dia berbincang di pinggir pantai. Di sana itu ada batang ya teman-teman. Kalau kalian pernah ke sana itu ada batang dan juga ada ayunan-ayunan. Aku itu terkejut. Alangkah sangat terkejut, jujur aku sangat terkejut teman-teman. Dalam hal sekejap, jujur waktu itu nggak sampai 1 menit saat aku menengok melotot ke pohon cemara setelah aku melihat hantu polos tadi, pacar aku sontak sudah tidak ada lagi teman-teman. Masa secepat itu dia meninggalkan aku, suaranya pun nggak ada, atau akukah dia kurang sadar ya teman-teman. Setelah aku hampiri, aku pengen mau ngajak dia lagi ke gazebo. Karena buat apa, angin itu sangat deras ya teman-teman di sana, itu buat dia masuk angin atau dingin ya teman-teman. Aku berprasangka seperti itu. Setelah itu aku sangat terkejut dan sangat takjub lagi teman-teman. Alhasil setelah aku menyentuh, sayang kita pulang saja gazebo, lalu dia memalingkan wajah, ternyata teman-teman, wajah itu berubah menjadi busuk. Disitulah aku sangat terkejut dan sangat takjub. Rambut itu tadi teman-teman, rambut pacar aku itu berubah, wajahnya itu busuk dan rambutnya itu ya besar teman-teman, seperti bulu kucing ini ya teman-teman. Nah sontak aku langsung lari terbirit-birit teman-teman. Aku pun nggak tahu waktu itu lari kemana dan nggak sadar teman-teman. Dan setelah aku sadar waktu itu, ternyata aku sangka dan aku rasa waktu itu ya, aku masuk ke sebuah rumah. Aku masuk ke sebuah rumah orang teman-teman. Jujur aku waktu itu berlari karena takut. Setelah aku menyentuh pacar aku tadi, wajahnya berubah busuk dan rambutnya itu besar-besar teman-teman, berwarna hitam keputih-putihan. Lalu aku sontak langsung kabur. Setelah aku kabur, aku rasa waktu itu ya, antara sadar atau enggak, waktu itu teman-teman aku serasa masuk ke bersembunyi ke rumah orang. Nah teman-teman,
Lalu di situ aku berdiam diri, teman-teman. Setelah aku berdiam di sana, sebenarnya itu pun aku sangat bodoh ya teman-teman waktu itu. Waktu masuknya aku sangka rumah tadi itu ternyata apa teman-teman? Itu adalah gudang kosong teman-teman, atau yang sekarang ini ya sudah dijadikan WC teman-teman. Kalau malam tahun baru di sana pasti dijadikan WC alias itu kamar mandi untuk siap berganti ya teman-teman. Setelah itu aku buka lagi, dan setelah aku buka aku terkejut teman-teman. Aku melihat di sana ada sebuah teman-teman, semua ini setelah aku buka pintu WC tadi atau bekas gudang kosong, aku melihat di depan itu tadi, depan pohon cemara dan pohon beringin sekitar pantai situ yang dijadikan jalan tempat parkir dan dijadikan untuk jalan-jalan teman-teman. Aku melihat di sana adalah berbaris rumah orang teman-teman. Rumah orang itu berbaris di sana ya teman-teman. Dan yang jujur aku waktu itu sadar setelah aku melihat di jalan-jalan itu tadi ada rumah-rumah orang, tapi yang lucu dan sangat lucu teman-teman, rumah itu semuanya itu berwarna kuning teman-teman, seperti masjid ya. Nah, dan bukan itu saja yang aku lihat teman-teman, sebenarnya itu sudah menunjukkan pukul 5:30 ya teman-teman, karena aku jam itu nggak pernah pisah dari tangan. Kenapa aku waktu itu nggak sengaja kelihat jamnya, oh sudah 5:30 hampir subuh, sudah mungkin ini akan hilang teman-teman. Aku maksud seperti itu. Keanehan itu bersifat kurang lebih 15 menit. Lalu aku melihat ya teman-teman, di sana itu ada anak kecil itu bermain di depan rumah itu tadi ya teman-teman. Dan aku terperangah dan aku kagum itu teman-teman. Anak kecil itu bermain, kalau kita bilang itu adalah janar atau kunyit. Bermain kunyit teman-teman, tapi kunyit di sana itu tadi besarnya seperti handphone. Jujur teman-teman, aku melihat, lalu aku tadi bertanya-tanya dalam hati, masa kunyit atau janar orang Banjar bilang ada sebesar HP? Dan itu juga ada ya teman-teman, seperti balok ulin, dan ada juga seperti HP Nokia itu teman-teman. Aku sangat nampak dan jelas melihat, dan sempat pun mata anak-anak itu menatap melotot kepada aku ya teman-teman. Dan alangkah aku terkejut dan kagum teman-teman, mata anak orang yang rumah aku lihat pandangan di sekeliling itu tadi, alam gaib itu teman-teman, mata mereka itu adalah merah.